Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab tentang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala dari kitab Riyadhus Shalihin. Berikutnya muallif al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah, sehingga air susu masuk ke dalam payudara dan debu bekas perjuangan di jalan Allah itu tidak akan pernah dapat berkumpul dengan asap neraka jahanam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini jelas sekali bahwa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang besar, yakni siapa yang menangis karena takut kepada Allah la yalijun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka. Berarti tempatnya di mana? Di surga. Orang yang menangis karena takut kepada Allah maka dijanjikan surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan tentu itu kekal abadi ya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diungkapkan oleh Nabi di sini, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu itu masuk kembali ke dalam payudara. Apakah air susu bisa masuk kembali ke payudara? Jawabannya apa, Ibu? Mustahil terjadi. Artinya selama-lamanya
orang yang menangis karena takut kepada Allah, selama-lamanya dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Berarti selama-lamanya dia ada di dalam surga. Dan faedah yang lainnya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa membangkitkan sikap istiqamah, sehingga keistiqamahan inilah yang mengantarkan dirinya kepada husnul khatimah, untuk selanjutnya menjadikan dia selamat, terbebaskan, terlindungi dari siksa api neraka. Jadi fadilahnya luar biasa ya, menangis karena takut kepada Allah. Dan di hadis sebelumnya kita sudah sampaikan, banyak-banyaklah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh di zaman dahulu, Masya Allah ibu ya, ada yang sampai ada garis lurus di bawah kedua matanya. Bekas apa ibu? Ya, bekas aliran dari air mata. Berarti kan saking seringnya, sesuatu yang sering dilewati biasanya akan berbekas, kan begitu. Sampai ada bekas garis lurus di bawah kedua matanya, yakni aliran ya, air mata. Ya, jalannya air mata. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang sampai kalau orang saking kurusnya itu apa bu? Matanya sampai ke dalam begitu. Ya, cekung. Sampai cekung matanya. Kenapa? Karena banyaknya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan fadilah dari amalan yang lain. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah berkumpul debu bekas jihad di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Jadi para mujahid yang melaksanakan jihad fi sabilillah, yang dikatakan oleh Nabi dzirwah sinamil Islam, puncak amalan Islam yang tertinggi, maka para mujahid ini mereka dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan keselamatan dari siksa neraka jahanam. Maka di sini menunjukkan keutamaan jihad di jalan Allah, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijanjikan surga, dijanjikan selamat dari siksa neraka. Jadi tidak mungkin debu di medan jihad itu bersatu, berkumpul dengan asapnya neraka jahanam. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis berikutnya yang diterima juga dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih muttafaq alaih, dan sering kita dengar hadis ini tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala
wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynahu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi bersabda ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. 7 golongan itu, pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, luar biasa keistimewaannya. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang senantiasa beribadah kepada Allah. Anak muda biasanya di mana, Ibu? Barakallahu fiikum. Ibu-ibu pernah muda? Pasti pernah, gitu ya. Tidak ada tua kalau tidak menjalani masa muda, kan begitu. Masa ujug-ujug tua gitu. Taib. Nah, anak muda, ada istilah di orang kita ini, muda foya-foya. Salah itu. Masa kecil dimanja, masa muda foya-foya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Enak tenan, gitu ya. Bagaimana ujungnya mati masuk surga, sedangkan sebelumnya bukan hal-hal yang memasukkan ke dalam surga. Muda itu foya-foya, begitu slogan sebagian orang. Mumpung masih muda, kan begitu. Bahasa kayak gitu tuh maksudnya, yuk puas-puasin aja, senang-senangin saja. Mumpung masih muda, kan begitu, Bu? Salah. Justru mumpung masih muda, maksimalkan untuk melakukan yang terbaik. Itu masa-masa keemasan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya Nabi mewanti-wanti masa muda. Syababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum masa tua. Karena masa muda punya pengaruh besar untuk keadaan kita di masa tua. Nah, pemuda yang tumbuh berkembang istiqamah dalam ibadahlah yang akan mendapatkan naungan Allah. Berarti anak muda yang foya-foya, senang-senang dengan dosa dan maksiatnya, ya berarti tidak masuk hadis ini. Imam zalim tidak masuk hadis ini. Baik. Kemudian yang ketiga, seorang yang hatinya senantiasa dipertautkan ke masjid. Tidak ada di dunia ini tempat yang paling indah bagi dirinya, paling menyenangkan, menenangkan bagi dirinya kecuali masjid. Kerinduannya hanya kepada masjid. Masjid lebih dia senangi dari rumahnya sendiri, apalagi dari rumah orang lain. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Berarti orang ini selalu sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian warajulani tahaba fillah. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisahnya karena Allah. Jadi bestian itu harus karena Allah. Jangan bestian karena ada uang,
Ada uang engkau disayang, tidak ada uang engkau ditendang. Taib. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang dibujuk rayu oleh seorang wanita yang berkedudukan dan rupawan, lalu dia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Digoda untuk zina tapi dia tidak tergoda. Masya Allah. Contoh teladan yang luar biasa di poin ini Nabiullah Yusuf alaihi salam. Gitu ya. Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yang menggoda beliau siapa? Imra'atul Aziz. Ya kan? Permaisurinya raja. Permaisuri itu biasanya jelek atau cantik, Ibu? Cantik. Raja itu kalau pengen nikah kan tinggal nunjuk-nunjuk aja. Ya kan? Rajanya jelek tapi istrinya enggak jelek pasti. Coba Ibu kalau ditunjuk sama presiden kira-kira dikasih enggak? Misalkan. Ya, misalkan. Bu, putri Ibu saya jadikan mantu ya, gitu. Misalkan ada presiden datang ke Ibu. Ya. Kira-kira diterima enggak Ibu? Barakallahu fikum. Jadi dibujuk rayu oleh perempuan yang dia ini punya kedudukan dan rupawan. Sudah punya kedudukan, kemudian juga cantik jelita, kan begitu. Nggak ada yang kurang begitu ya. Tapi ternyata dia tidak tergoda. Kenapa tidak tergoda? Bukan karena tidak selera, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya normal laki-laki itu kalau lihat yang bening-bening suka, gitu kan. Apalagi dia punya pangkat, jabatan, kedudukan, hartawan. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini gambaran keikhlasan dari sedekahnya. Barakallahu fikum. Jadi ini maksudnya bukan kalau kita itu infak pakai tangan kanan, tangan kirinya sembunyiin dulu, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi ini gambaran bagaimana keikhlasan ya dari orang yang bersedekah ini. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dan ini syahid dari pembahasan kita, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi dalam kesendiriannya, khalian. Fafadat ainahu, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Saat sendiri di rumah, misalkan begitu ya, di sepertiga malam terakhir dalam kesendirian dia munajat sampai kemudian ya ngabarabai air matanya. Atau misalkan dimanapun dalam kesendirian, saat nyetir sendirian di mobil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat segala dosa perjalanan yang buruk dari sebagian perjalanan hidupnya,
menangisi catatan-catatan hitam yang pernah ya, tergores di dalam lembaran catatan kehidupannya. Nangis kepada Allah. Lisannya basah dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan sayyidul istighfar, dan demikian pula pipinya basah oleh derayan air mata. Nah, itulah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, keistimewaan orang yang menangis karena takut kepada Allah di poin ketujuh ini adalah dia akan dinaungi oleh Allah, di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan saat itu kecuali hanya naungan Allah semata. Dan tentu naungan saat itu sangat kita butuhkan. Kenapa dibutuhkan, Ibu? Kenapa? Kenapa naungan di hari kiamat nanti dibutuhkan? Karena pada saat itu matahari didekatkan. Matahari didekatkan qadra mil, sekadar 1 mil. Manusia akan kepanasan, manusia akan berkeringat. Begitu kan? Peristiwa di padang mahsyar. Maka naungan itu dibutuhkan. Naungan itu dibutuhkan. Termasuk yang dibutuhkan saat itu adalah kalau lagi panas butuh apa, Bu? Iya, payung itu naungan. Butuh apa? Kalau kepanasan. Kalau orang kepanasan biasanya haus. Orang haus butuh orang haus butuh minum. Di mana di sana ada minuman? Di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua caranya sudah diberitakan oleh Nabi kepada kita semua. Semua petunjuknya sudah disampaikan. Ya kan? Kurikulum hidup itu lengkap sudah. Baik yang terdapat di dalam Quran ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mempelajarinya, mengamalkannya dan berusaha menyebarkannya kepada manusia. Karena semuanya sudah ditangani. Ya kan, Ibu? Apa yang tidak ditangani oleh Islam? Apa yang tidak dikasih solusi oleh Islam? Semua ada solusinya. Kita kalau susah di dunia ini, apa solusi yang ditawarkan Islam? Ibu pernah susah? Pajak naik kan susah katanya. Barakallahu fikum. Saat kita susah, kita ditawarkan solusi, sabar. Ya kan, Ibu? Sabar, tawakal. Dikasih seneng, syukur. Karena kelemahan kita sebagai manusia biasa, kadang kita terperosok ke dalam dosa. Dikasih solusi, tobat. Apa lagi? Coba sebutin. Pada banyak masalah kan, Ibu? Coba sebutin masalah. Masalah apa? Coba sebutin. Udah punya suami saya, Ustadz. Ya, sabar. Ayo, apa lagi? Besti saya Ustadz pindah ke lain hati. Sabar. Apa lagi? Sakit Ustadz. Sabar. Apa, Bu? Ayo sebutin. Katanya banyak masalah. Punya hutang, bayar.
Bayar. Kan ada ayatnya panjang itu. Sabar. Bayar ibu, punya utang bayar. Semua diurus dalam Islam. Ya. Bagaimana mati husnul khotimah? Bagaimana bu? Kuncinya apa? Istiqomah. Kalau kita mau mati husnul khatimah, istiqomah di atas kebaikan. Kan gitu. Mau selamat saya Ustaz nanti di alam kubur. Kalau ditanya 3 pertanyaan itu, belajar ilmunya. Salasat al-usul, usul salasah itu pelajari, praktekkan, amalkan dengan sepenuh hati. Takut saya di kuburan gelap, kasih cahaya. Apa cahaya yang akan menerangi kubur kita? Baca Quran. Apalagi infak, sedekah, amal jariyah, berjalan ke masjid di kegelapan. Begitu kan? Barakallahu fikum. Semua diberitakan solusi. Dibangkitkan dalam keadaan terbaik. Bagaimana caranya? Ya tadi, mati husnul khotimah caranya. Nanti kita akan dibangkitkan sekadar bagaimana keadaan kita saat mati. Kalau matahari didekatkan gimana nanti kepanasan. Berusaha dapat naungan. Nah ini hadis ini solusinya. Nanti haus, berusaha bisa mereguk telaga Rasulullah yang kata Nabi, ya, man syariba minhu syurbah, siapa yang mereguk satu tegukan saja dari air telaga Rasul, lam yadma abadan, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itu satu teguk. Bagaimana kalau segelas? Apalagi ibu? Gimana kalau nanti dibagi rapot? Rapot saya baik. Ya istiqomah dalam kebaikan saat di dunia. Perbanyak istighfar. Ajak dalam kebaikan. Jangan banyak futur. Supaya hisabnya mudah bagaimana? Nah, gimana bu? Supaya hisab mudah. Hah? Supaya hisab kita hisab yang mudah. Hisab mudah itu apa sih? Hisab yang endingnya adalah ampunan dari Allah. Berarti berusaha meraih ampunan Allah dengan menempuh sebab-sebabnya. Terus gimana lagi caranya? Ya berusaha bagaimana segala sesuatu yang punya potensi dihisab di akhirat nanti kita semuanya, ya, kita infakkan semuanya di jalan Allah, kita dermakan di jalan Allah. Ya ibu, sahabat Ali ketika ditanya tentang dunia, apa jawaban beliau? Halaluha hisab wa haramuha azab. Halalnya itu jadi hisab, haramnya jadi azab. Berarti yang halal-halal yang ada pada diri kita itu perhatiin, karena nanti jadi hisab. Suami ibu halal? Halal? Alhamdulillah. Nah, itu nanti dihisab tuh. Dompet ibu penuh, rekening ibu banyak. Ah, dari yang halal, ya nanti itu hisab tuh. Jadi hisab. Kita dapat sesuatu dari sesuatu yang halal dengan cara yang halal, itu jadi hisab. Jadi hisab. Maka semuanya didermakan di jalan Allah supaya dimudahkan hisab. Begitu. Ya.
Ya, untuk kita mah enggak usah banyak-banyak Ibu ya. Banyakin dikeluarkan di jalan Allah. Oh, manusia itu kebutuhannya sedikit saja. Ya. Ibu kalau sudah pensiun cuman berdua sama suami, enggak usah punya rumah itu gedong sigrong gitu ya. Cukup tipe 36 saja. Ya kan Ibu? Cukup. Kalau 2 tingkat juga susah ngurusnya. Ya. Enggak ada lift lagi, kalau ke tingkat 2 harus pakai tangga. Susah juga naiknya, lutut ini nah. Ya. Sudah tipe 36 saja. Kan enak, ngurusnya enak, cuman 2 kamar, wong sama suami saja. Mau ngapain lagi? Bukan ndak boleh kaya, tapi rumah yang lain dermakan di jalan Allah. Ya, saya kagum Ibu sama orang yang Masya Allah ya. Rumahnya banyak memang, tapi yang satu dipakai tahfiz Quran. Ya, yang satu kemudian juga sama dipakai TPA. Yang satu dipakai anak-anak santri. Masya Allah. Ya. Begitu. Ya, supaya hisabnya mudah. Ibu, baju berapa lemari, Bu? Ayo, itu hisab itu. Hisab. Ayo 3 lemari baju itu. Yang dipakai eta-eta keneh, gitu kan? Cuman itu aja. Ke Khadijah pakai yang itu, ke taklim yang lain itu lagi. Hanya 2 yang dipakai gitu. Itu abaya masih numpuk 2 lemari gitu. Jadi hisab tidak? Hisab itu. Hisab. Kenapa tidak didermakan kepada du'afa? Banyaklah umahat-umahat yang boro-boro beli abaya Ibu, ya. Kadang beli rinsok saja susah, ya. Dermakan di jalan Allah supaya jadi pahala dan tidak berat hisab kita. Nah itu supaya hisab mudah, ya. Supaya berat ketika kita di yaumul mizan, supaya punya timbangan berat. Nah, itu sudah ada solusinya. Berarti tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita supaya punya bobot, punya berat yang luar biasa, bisa mengangkat kesalahan-kesalahan kita. Selamat kita saat ditimbang amal kebaikan kita. Gimana supaya menitis sirat itu secepat kilat? Juga ada petunjuknya dari Nabi. Siapa yang ajak di atas siratal mustaqim, maka keistiqomahan dia meniti siratal mustaqim di dunia itu akan berdampak baik kepada keadaan dia ketika meniti sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Bahkan nanti ketika kita sudah di depan surga, bagaimana surga kita, surga yang tertinggi, bersanding bersama Nabi, semua ilmunya sudah disampaikan oleh Nabi. Salah satunya apa, Bu? Salah satunya apa? Kalau kita ingin di surga bersanding bersama Nabi, mengkafil anak yatim. Mengkafil anak yatim. Jadi pedagang yang jujur, banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kasratus sujud, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai segitunya. Ya. Tidak hanya masuk surga, tapi bagaimana masuk surganya itu bersanding bersama Nabi. Enggak ada yang terlewatkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Syikhir. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli
wali jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Dari Abdullah bin Asy-Syikhir, beliau bercerita, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau tengah mengerjakan salat. Sedangkan dari dalam dadanya atau di dalam dadanya terdengar suara seperti suara mendidihnya air dalam kuali. Yang dimaksud adalah al-buka, yakni suara tangisan. Baik, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi ya di dalam kitabnya Syama'il dengan sanad yang sahih. Baik, ini contoh dari Nabi. Barakallahu fikum. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, pertama, dibolehkannya menyebut sifat orang yang khusyuk yang menjadi panutan orang-orang. Ya, uswatan hasanatan, sebagai suri teladan ya, supaya orang juga terinspirasi. Nah, ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Syikhir adalah kehusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Dari kisah Abdullah bin Syikhir ini kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana kesempurnaan rasa takut Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu menunjukkan betapa tingginya makom Nabi, ilmunya, ma'rifatnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ma'rifatnya Nabi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menghasilkan rasa takut yang begitu sempurna. Dan rasa takutnya itu teraplikasikan dalam kekhusyuan ibadah salatnya dan dalam tangisan-tangisannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, barang siapa yang dari dirinya tampak beberapa tanda kekhusyuan, maka perbuatannya tidak akan dianggap riya selama dia itu tidak bermaksud demikian. Jadi kehusyuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang itu kalau khusyuk tidak otomatis dia itu riya dengan kekhusyuannya, gitu ya. Karena riya dan tidaknya nanti itu terkait dengan amal hatinya. Apakah dia bermaksud riya, sum'ah, ataukah tidak, gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada pelajaran terkait dengan fikih, bahwa menangis di dalam salat itu tidak membatalkan salat dan tidak juga berarti pelakunya keluar dari sifat atau tanda kehusuan. Barakallahu fikum. Jadi tangisan itu tidak membatalkan salat, kecuali ya tangisan yang tidak wajar, gitu ya. Tangisan yang tidak wajar, misalkan ada kata-kata kita yang keluar dalam tangisan itu, ya jelas batal. Misalkan lagi sholat nangis sesegukan, tapi sambil bergumam, nyesel saya ya Allah, gitu. Batal nggak sholatnya? Batal. Ya bukan karena tangisannya, tapi karena dia bicara. Ya, kalau suara tangisan kan ya ma'ruf, ya sesegukan,
Barakallahu fikum, atau di sini ya seperti suara mendidihnya air. Ya, ngagolak. Barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Qala wa sammani. Qala na'am, fabaka Ubay. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin faja'ala Ubay yabki. Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah memerintahkanku agar membacakan kepadamu ayat lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya. Surat apa ini? Al-Bayyinah. Dia menyebut namaku. Kata siapa ini? Kata Ubay. Ubay itu kan ibu sahabiyun jalil, sahabat mulia, termasuk deretan sahabat yang ahli Quran. Ahli Quran itu diantara istimewanya apa? Ahlullah wa khassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Nah, ini termasuk mankibah dari manakib Ubay bin Ka'ab yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi diperintah oleh Allah untuk membacakan ayat ini lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya kepada Ubay. Artinya itu kan perintah dari Allah kepada Nabi. Maka Ubay bertanya, "Wasammani, apakah Allah menyebut namaku ya Rasul?" Maka Nabi menjawab, "Iya." Fabaka Ubay. Di riwayat yang lain dikatakan faja'ala Ubay yabki, maka Ubay pun menangis. Kenapa? Karena disebut namanya oleh Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita disebut nama sama orang lain saja yang mungkin bukan siapa-siapa, kadang terharu begitu. Karena disebut dalam konteks pujian, kebaikan. Ya. Disebutkan untuk memberikan inspirasi misalkan. Bagaimana kalau yang menyebut nama kita itu Allah Azza wa Jalla melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu ini keistimewaan tersendiri. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini bahwa hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab. Beliau termasuk salah seorang yang benar-benar mendalami hafalan serta bacaan Al-Quran. Beliau juga merupakan sahabat yang paling baik bacaan Qur'annya di antara para sahabat yang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan Nabi sering bersama Ubay bin Ka'ab ya membersamai Al-Qur'an. Maksudnya pernah Nabi memerintahkan kepada Ubay untuk membacakan Al-Qur'an sampai Ubay terheran. Apakah aku membacakan Al-Quran untukmu sedangkan kepadamu Al-Quran itu diturunkan? Kan begitu. Nah, ini semua itu karena memang keistimewaan Ubay bin Ka'ab terkait dengan Al-Quran. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, disyariatkan bersikap tawadhu dalam mengambil ilmu dari ahlinya atau dari pakarnya. Meski kedudukan dia berada di bawah kita. Di sini Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab atas perintah Allah.
atas perintah Allah. Rasul dengan Ubay bin Ka'ab, siapa yang makomnya paling tinggi? Jelas Rasulullah. Tapi di sini Rasulullah yang memberikan keteladanan kepada kita betapa tawadhu'nya beliau. Begitu ya. Beliau membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Imam Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Nabi membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab sebagai penegasan terhadapnya sekaligus sebagai penambahan keimanannya. Barakallahu fikum. Kemudian dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran, dibolehkan menangis pada saat berbahagia dan gembira serta saat memperoleh kenikmatan. Terharu itu bisa karena sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan. Dan tangisan itu ada dua, Ibu. Ada tangisan kesedihan, ada tangisan kebahagiaan. Gitu ya. Kalau ibu sedang kesel sama suami, ya makin tua makin bikin malu, gitu ya. Misalnya, itu nangis. Nah, nangisnya nangis apa itu? Sedih atau bahagia? Sedih. Sedih itu. Ya. Tapi Masya Allah, kita mendengar berita cucu kita sudah hafal 30 juz Al-Quran. Gitu ya. Sejarah dalam keluarga kita. Enggak ada yang hafal Quran di keluarga ini. Cucu kita berhasil menghafalnya. Dan Masya Allah, ternyata paling lancar hafalannya, paling kuat hafalannya. Dan sudah diteskan sekali duduk 30 juz simaan. Itu biasanya dari pagi, Ibu. Daripada subuh start. Ya. Terus nanti sampai tengah malam itu. Nanti istirahat hanya untuk sarapan saja. Habis sarapan duduk lagi, lanjutkan. Terus nanti rehat sebentar, ya. Setelah itu lanjut lagi sampai zuhur. Habis zuhur rehat sebentar, makan siang. Habis itu simaan lagi sampai asar. Ya, selesai asar lanjut lagi sampai maghrib. Kemudian bainal maghrib wal isya lanjut lagi. Terus bisa sampai tengah malam itu. Sekali duduk 30 juz. Ya. Taib. Nah, Masya Allah, kita yang mendengarnya menangis. Sedih atau bahagia? Bahagia. Ini sejarah dalam keluarga. Tidak ada mungkin sekian turunan yang selesai hatam menghafal Quran. Betulan hafal ya, bukan sudah selesai setoran, beda itu. Kalau yang sudah selesai setoran 30 juz ya banyak. Tapi yang hafal mungkin 30 juz, nah itu sedikit. Ya. Taib. Maka kita nangis. Nangisnya karena saking bahagianya. Terharu saking bahagianya. Barakallahu fikum. Jadi boleh menangis saat bahagia atau gembira, atau saat mendapatkan satu kenikmatan. Barakallahu fikum. Sebagian penjelasan menyampaikan itu perbedaannya ada di air matanya. Kalau air mata tangisan kebahagiaan itu sejuk. Makanya kenapa anak-anak soleh itu disebut qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya. Penyejuk pandangan mata. Karena saking mereka kagumnya, saking mereka bergembiranya dengan kesolehan anak-anaknya, tak terasa air mata bercucuran. Air mata kebahagiaan yang rasanya sejuk bagi mata. Tapi kalau tangisan kesedihan, itu air matanya panas atau hangat. Ya, kalau suami sedang nangis, cepat ambil air matanya. Ya. Kalau panas, oh berarti dia sedang sedih. Kalau sejuk, maka dia sedang berbahagia. Ya. Barakallahu fikum.
Ya. Ternyata ketika dipegang panas. Penasaran kita, Mas memang sedih kenapa? Sedih nak aku muyak menghadapi kamu gitu. Barakallahu fikum. Ya. Tidak ya, ibu-ibu di sini mah insya Allah sarolehah gitu ya. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya dianjurkan untuk menyodorkan atau memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Disebabkan dia bisa mengantarkan kepada ketekunan di dalam menghafal. Dan memang begitu ibu, tradisi para penghafal Quran itu saling menyimak atau simaan. Ibu ada halaqah tahfiz kan? Nah, yang bagus itu kalau kita mau melatih hafalan sebelum disetor, itu saling nyetor dulu sesama kita. Kita ini yuk simaan. Ya. Saya menghafal nih misalkan satu halaman ini. Tolong simakin dulu. Nah, kita setorin ke teman kita dulu. Nanti dia juga sama setor ke kita yang akan disetorkan ke ustazahnya. Nah, itu bagus, Ibu. Pertama ya menghilangkan kejenuhan, ada motivasi tersendiri, kemudian juga saling memperbaiki bacaan, memperbaiki hafalan dengan teman, dan itu menjadi persiapan untuk kita nyetor ke guru kita. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan itu sunnah berdasarkan hadis ini juga hadis-hadis yang lain. Tadi saya sampaikan Nabi itu beberapa kali ya saling simaan dengan Ubay bin Ka'ab. Demikian pula Nabi di bulan Ramadan secara khusus ya tadarrus Al-Quran bersama siapa? Malaikat Jibril. Jadi ini sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah. Dan tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dorongan motivasinya akan lebih dibandingkan kita ya ngafal sendirian terus begitu ya, tidak pernah kemudian disetorkan hafalan kita. Barakallahu fikum. Imam Al-Qurtubi menyatakan surat ini disebutkan secara khusus di sini, yakni surat Al-Bayyinah, karena di dalamnya mencakup tauhid, mencakup risalah, kenabian, mencakup keikhlasan, menjelaskan tentang suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Juga di dalamnya ada penyebutan tentang kewajiban salat, zakat, tentang kiamat, juga penjelasan mengenai penghuni surga dan neraka. Padahal surat ini surat yang pendek saja, surat yang singkat. Namun kandungan daripada surat ini sangat banyak sekali. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Masih di bab ini. Masih ada beberapa hadis sebelum kita nanti masuk ke bab tentang keutamaan zuhud. Baik ibu, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.